Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di depan stasiun Gilingan, pabrik gula Semboro, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Nah, untuk prosesi selamatan giling, pembukaan musim giling, di depan kita sudah terlihat lokomotif nomor 29 dikeluarkan. Untuk formalitas ya, ini tidak dihidupkan teman-teman, hanya sebagai pajangan statis di sini. Namun mungkin nanti akan dijalankan, tapi ditarik oleh lokomotif diesel. Karena infonya lokomotif uap ini masih ada kerusakan. Ya, lokomotif nomor 29 buatan Hyung tahun 1961. Ya, diberi janur-janur ya untuk hiasan. Ya, ini dulunya pompa air teman-teman. Jadi kalau sewaktu-waktu lokomotif ini kehabisan air, bisa mengambil air di perjalanan seperti dari sungai atau dari parit dan lain-lain. Nah, dan sayang untuk part ini, pipa kecil, pipa kuningan sudah hilang teman-teman. Ini dulu ada pipa kuningan yang mengarah ke kabin masinis. Jadi untuk memompa pelumas dari kabin masinis ke silinder, ke piston ini, namun sudah hilang. Nah, sayang ya. Padahal saya sewa terakhir tahun 2017 masih ada pipa kuningan penyalur pelumas itu. Sekarang sudah hilang. Padahal itu vital banget fungsinya. Kalau nggak ada pelumas ya bisa aus piston ini. Dan saya dulu pernah ngecat lokomotif ini teman-teman, tepatnya tahun 2015. Nah, bukan hanya di pabrik gula ini aja sebenarnya. Saya mengajukan izin ke pabrik gula Semboro, pabrik gula Olean, dan pabrik gula Asem Bagus yang di ACC di pabrik gula Semboro dan pabrik gula Asem Bagus. Untuk pabrik gula Asem Bagus, saya ngecek ke sana tahun 2015 itu, ternyata lokomotif uapnya sudah mulai dirucat. Jadi saya batalkan untuk mengecat lokomotif uap PG Asem Bagus. Ya, untuk part-part di dalam kabin sebenarnya masih lengkap ini. Nah, ada minyak untuk campuran bahan bakar, gelas juga masih ada, komplit. Ya, ini tuas turtle, manometer, ini untuk membunyikan suling. Nah, pompa kanan kiri masih utuh teman-teman. Nah, ini pintu pengapian boiler. Ini maju mundur, remnya di sana, dan ada daun pintu di setiap pintu. Nah, ini untuk membuka katup air di bawah. Nah, ini loh yang saya maksud teman-teman. Ini adalah tempat pelumas dulunya. Dulunya ada pipa kuningan kecil yang mengarah ke silinder depan, ke piston. Nah, sambungannya ini. Ini pipa kuningan, namun yang ke arah depan, yang ke arah silinder sudah hilang. Dan ini lubang angin-angin. Nah, jendela ada daunnya. Dan lampu dulu di sini. Lampu untuk menerangi kabin. Nah, ini. Ini tuas pompa sebelah kiri, pompa sebelah kanan. Nah, ini gelas juga untuk mengukur ketinggian air, volume air. Jadi kelihatan di sini. Misalkan permukaan air segini, berarti ya di dalam boiler sama, permukaan air sama seperti yang ada di gelas juga.
Ya, lokomotif Jung ini kabinnya lebih sempit daripada lokomotif Malay nomor 15 Orange and Cocktail itu. Nah, itu tuas untuk mengeluarkan sisa air dan uap di silinder depan. Dan untuk lampu yang mengarah ke belakang, dulunya ada di sebelah kanan kabin bagian belakang itu. Nah, jadi saya dulu tidak mengecat full, teman-teman. Untuk lokomotif saya hanya merapikan cat-catnya aja. Nah, untuk yang gerbong tender ini saya cat full. Jadi saya hitam keseluruhan. Lalu di separuh bagian bawah ini saya cat hijau. Saya samakan dengan ketinggian hijaunya di lokomotif ini. Lalu saya kasih list merah. Dan bagian bawah ini saya cat merah dulu, termasuk bagian sasis bawah itu saya cat merah semua. Nah, untuk tender air di belakang saya hanya ngecat bagian bawah aja, bagian sasis saya beri warna merah. Maksud saya agar gerbong tender ini, gerbong ampas atau kayu dan gerbong tender air agar seragam dengan lokomotifnya. Jadi terlihat satu set. Kalau dulu kan enggak, teman-teman. Gerbong tender ini berwarna hijau full, lalu ini berwarna hitam full. Jadi kelihatan sendiri-sendiri antara lokomotif uap yang ada di depan dengan gerbong tender di belakangnya, tidak satu set. Tujuan mengecat lokomotif uap agar saat kita jalankan lokomotif uap untuk wisata itu, tampilan lokomotif uapnya jadi lebih bagus, teman-teman. Ya, tidak lucu kalau kita sewa dengan harga yang tidak murah tapi tampilan lokomotif uapnya kurang bagus. Dan juga hasilnya kan bisa dinikmati oleh turis atau teman-teman yang menyewa lainnya. Jadi saya dulu izin mengecat lokomotif uap ini, saya sertakan gambar before dan aftersnya. Jadi administratur kala itu memberikan izin tidak pasrah begitu saja, tapi karena saya memberikan gambar before after, jadi beliaunya ACC. Dan dulunya ini untuk stang-stang penggerak roda ini dulunya saya amplas, teman-teman. Saya amplas pakai kertas gosok paling halus, campur dengan solar, sehingga jadi terlihat putih mengkilap. Apalagi saat jalan terkena sinar matahari, keren kalau warnanya putih mengkilap. 3 pasang roda berpenggerak dan roda yang tengah tidak memiliki lekukan roda, tidak memiliki flange. Remnya masih ada. Dan alhamdulillah ini koplernya dipasang lagi, teman-teman. Ini pengait lorinya, padahal kapan hari lepas ini. Nah, untuk menyalakan lampu ini generatornya, teman-teman. Nah, untuk lampu depan dulunya ada di sini. Saya mengecat ulang bukannya menganggap cat yang sudah ada itu jelek ya, tidak, teman-teman. Saya hanya ingin merapikan sehingga visualnya tampak lebih bagus. Dan juga saya merubah font PG Semboro ini. Dulunya kan awalnya besar. Nah, saya rubah jadi lebih kecil sehingga tampilan visual lokomotif tidak tenggelam. Dan saya tahu kalau hanya sekedar mengecat lokomotif atau bahkan memperbaiki lokomotif uap sekelas perusahaan besar, sekelas pabrik gula, itu adalah hal yang sangat kecil, sangat sepele. Namun gimana lagi, teman-teman, namanya orang hobi pasti akan melakukan sesuatu yang positif untuk hobinya itu. Saya yakin teman-teman kelompok komunitas pencinta kereta api pun pasti juga melakukan hal yang sama seperti saya. Seperti yang saya lihat teman-teman komunitas mengecat banyak lokomotif uap di museum, itu saya apresiasi sekali. Mereka menggunakan biaya mereka sendiri, mereka menggunakan tenaga dan waktu yang mereka luangkan untuk mengecat lokomotif uap. Ya, sama seperti saya, karena hobi yang disalurkan dengan positif. Nah, ini gerbong penumpang yang memakai krepya. Kan terakhir kali ada 2 gerbong penumpang yang aktif, teman-teman, yaitu yang memakai krepya ini dan ada yang tanpa krepya, yang lebih kecil.
Nah, yang tanpa krepyak itulah yang sering kita pakai untuk wisata dulu. Karena kalau memakai ini sering tergelincir gerbongnya, sering keluar jalur. Ya, coba kita masuk teman-teman. Ya, seperti ini di penumpang. Ada pegangan tangan di bagian tengah atas. Tempat duduknya berhadapan-hadapan. Nah, memiliki pintu sliding juga. Nah, ini krepyaknya. Ya, masih bisa teman-teman. Masih bisa dibuka dan ditutup. Ini untuk koplernya ini jadi satu dengan boginya. Beda seperti yang gerbong penumpang yang tanpa jendela krepyak. Koplernya atau pengait ini jadi satu dengan lantai gerbong. Nah, kalau ini seperti gerbong-gerbong kereta api pada umumnya. Nah, dikasih logo-logo yang sangat besar ini. Sepertinya ini logo perusahaan baru. Infonya SGN kalau nggak salah ya. Anak tangga untuk naik ke kabin sebelah kiri sudah hilang. Kanopi bagian belakang kabin juga terlihat jengat atau terangkat. Mungkin karena habis terbentur sesuatu. Ya, untuk koplernya seperti ini, sama seperti lori PG Semboro pada umumnya. Ini selang menyalurkan air dari tender air ke lokomotif. Nah, masuk ke sana. Nah, sayang ya kalau lokomotif uap ini tidak difungsikan. Minimal ya untuk wisata lah, sebulan sekali, setahun sekali. Kalau nggak dimanfaatkan ini seperti barang nggak kepake teman-teman, dan akhirnya pasti akan sedikit-sedikit akan hilang part-partnya. Ya karena dianggap barang nggak kepake. Disaksikan para keluarga besar Semboro, juga para pakunden sepuh, para pujangga, para katuraken demateng Bapak JM PG Semboro, Bapak Agus Budi Juwono, sasono medal kawula aturaken. Oke teman-teman, jadi saya sudahi video ini. Review singkat tentang lokomotif uap nomor 29 pabrik gula Semboro yang dibuat pajangan statis untuk prosesi Selamatan Giling 2024. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.